Alveandra Dewangga datang bukan untuk duduk manis di Persib Bandung. Sejak hari pertama mengenakan seragam biru, Dewangga langsung mengusung misi besar, mencetak sejarah bersama Maung Bandung. Target hat-trick juara pun ia gaungkan tanpa ragu, menegaskan bahwa ia siap bertarung demi kejayaan Persib. Persib Bandung tak mau setengah-setengah. Chris Wood disebut kunci menuju gelar juara. Ambisi Maung Bandung musim ini jelas, mengunci trofi hingga akhir kompetisi. Di tengah panasnya persaingan, sosok striker berpengalaman seperti Chris Wood dinilai sebagai kepingan terakhir yang dibutuhkan. Sinyal kuat dari Bojan Hodak, Persib Bandung bidik prestasi tertinggi musim ini. Keputusan mendatangkan pemain baru menjadi pesan keras bagi para rival. Persib tidak sekadar ingin bersaing, tetapi bertekad menutup musim sebagai yang terbaik. Layvin Kurzawa selangkah lagi ke Persib Bandung, bursa transfer terancam meledak. Rumor kepindahan bek Prancis ini langsung menyedot perhatian publik. Jika benar mendarat di Bandung, peta persaingan bisa berubah drastis. Rezaldi Hehanussa dan kisah lika-liku di Persib Bandung. Dari euforia juara hingga pahitnya cedera panjang, perjalanan Rezaldi penuh ujian. Kini, ia berdiri di persimpangan, menatap peluang untuk bangkit kembali. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Alveandra Dewangga datang bukan untuk duduk manis di Persib Bandung. Sejak hari pertama mengenakan seragam biru, Dewangga langsung mengusung misi besar, mencetak sejarah bersama Maung Bandung. Target hat-trick juara pun ia gaungkan tanpa ragu, menegaskan bahwa ia siap bertarung demi kejayaan Persib. Alveandra Dewangga hadir di Persib Bandung bukan sebagai pelengkap, apalagi sekedar pengisi bangku cadangan. Sejak pertama kali mengenakan seragam biru kebanggaan, ia datang dengan satu tekad yang lantang dan penuh keberanian, ikut mengukir sejarah besar bersama Maung Bandung. Ambisi itu bukan main-main, karena Dewangga secara terbuka membidik target yang hanya bisa dicapai oleh tim bermental baja, yakni membawa Persib meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Bagi Dewangga, mimpi hat-trick juara bukan sekedar angan-angan yang melayang di udara. Ia merasakan sendiri aura pemenang yang sudah tertanam kuat di dalam skuad. Dari ruang ganti hingga lapangan latihan, atmosfer juara terasa nyata. Mentalitas bertarung, kualitas pemain yang merata di setiap lini, serta dukungan tanpa henti dari bobotoh menjadi fondasi kokoh yang membuat target besar itu terasa masuk akal, bahkan wajib diperjuangkan hingga titik terakhir. Namun, perjalanan Dewangga bersama Persib tidak langsung mulus tanpa hambatan. Ia tak menutupi bahwa fase awal dipenuhi tantangan berat. Adaptasi terhadap intensitas latihan yang tinggi, tuntutan taktik yang detail, hingga karakter permainan yang menuntut konsentrasi penuh menjadi ujian tersendiri. Alih-alih menyerah, situasi tersebut justru menyulit api semangatnya. Setiap kesempatan bermain dimanfaatkannya sebagai panggung pembuktian bahwa ia layak menjadi bagian penting dari mesin juara Persib. Fleksibilitas menjadi senjata utama Dewangga. Kemampuannya bermain di berbagai posisi membuatnya selalu siap kapanpun tim membutuhkan. Ia menanggalkan ego pribadi dan menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Bagi Dewangga, tidak ada peran kecil dalam perjuangan besar. Setiap tugas, di posisi manapun, adalah kontribusi nyata demi satu tujuan, kejayaan Persib Bandung. Di balik ambisi besar tersebut, Dewangga tetap berpijak pada realitas bahwa jalan menuju gelar juara penuh rintangan. Persaingan ketat dan tekanan di momen krusial menuntut fokus serta konsistensi tanpa kompromi. Setiap pertandingan harus diperlakukan layaknya laga hidup mati. Satu kesalahan kecil bisa menjadi penentu, dan itulah sebabnya ia menegaskan pentingnya menjaga mental serta determinasi dari pekan ke pekan. Lebih jauh lagi, membela Persib bukan sekedar trofi. Bagi Dewangga, ini adalah panggung besar untuk mengukir namanya dalam sejarah klub. Ia ingin dikenang sebagai bagian dari generasi emas yang membawa Maung Bandung berdiri paling depan, mendominasi kompetisi, dan menjadi simbol kejayaan.
Ambisi itulah yang terus ia rawat, menjadi bahan bakar yang menyala di setiap sesi latihan dan pertandingan. Kini, dengan semangat yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan, Alfeandra Dewangga siap berjuang habis-habisan. Musim ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang mewujudkan mimpi besar dan membawa Persib Bandung menuju kejayaan yang abadi. Menurut kamu, seberapa besar peluang Persib mencetak hat-trick juara musim ini? Apakah Dewangga bisa menjadi kunci penting dalam misi bersejarah tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persib Bandung tak mau setengah-setengah. Chris Wood disebut kunci menuju gelar juara. Ambisi Maung Bandung musim ini jelas, mengunci trofi hingga akhir kompetisi. Di tengah panasnya persaingan, sosok striker berpengalaman seperti Chris Wood dinilai sebagai kepingan terakhir yang dibutuhkan. Persib Bandung kembali menegaskan bahwa ambisinya musim ini bukan sekadar bertahan di papan atas, melainkan benar-benar mengunci gelar juara. Di tengah persaingan yang semakin panas dan tekanan yang kian menggila di setiap pekan, satu kebutuhan krusial tak bisa lagi ditutup-tutupi. Kehadiran striker berpengalaman, dingin, dan mematikan di depan gawang. Dari sekian banyak nama yang beredar, satu sosok mencuat sebagai kandidat paling ideal, Chris Wood, mesin gol Nottingham Forest asal Selandia Baru. Chris Wood bukan penyerang biasa yang hidup dari reputasi masa lalu. Berdasarkan catatan statistik musim ini di Transfermarkt, Wood tetap menunjukkan ketajaman di level tertinggi, Premier League. Ia konsisten mencetak gol di kompetisi yang dikenal kejam dan tanpa kompromi. Meski usia terus bertambah, insting mencetak golnya tak luntur sedikit pun. Justru disitulah terlihat kualitas sejati seorang striker kelas dunia, mampu tetap relevan dan menentukan di tengah kerasnya persaingan. Lebih dari sekadar pencetak gol, Wood adalah paket komplet bagi lini depan. Dengan tinggi menjulang 191 cm, ia menjadi mimpi buruk bek lawan dalam duel udara. Umpan silang, bola mati hingga situasi second ball bisa berubah menjadi peluang emas dengan kehadirannya. Gaya bermain ini sangat sejalan dengan karakter Persib yang kerap mengandalkan serangan dari sisi sayap dan situasi set piece. Wood bukan hanya target man, tetapi juga magnet yang mampu membuka ruang bagi pemain lini kedua untuk menusuk lebih agresif. Pengalaman panjang Wood di sepak bola Inggris menjadi nilai mahal yang sulit dicari. Ia sudah merasakan atmosfer laga penentuan, tekanan perebutan poin krusial, hingga duel hidup mati yang menentukan nasib tim. Mental baja seperti inilah yang sangat dibutuhkan Persib Bandung untuk menjaga stabilitas performa hingga akhir musim. Dalam laga-laga besar, di saat tekanan memuncak, pemain dengan jam terbang tinggi seringkali menjadi pembeda. Kontribusi Wood juga tak berhenti ketika tim kehilangan bola. Ia dikenal sebagai striker yang mau bekerja keras, aktif melakukan pressing, turun membantu pertahanan saat bola mati, dan piawai menahan bola untuk memberi waktu rekan setim naik membantu serangan. Karakter ini menjadikannya bukan sekadar finisher, tetapi juga pemimpin di lapangan yang mampu mengangkat performa tim secara kolektif. Bagi Boyan Hodak, kehadiran striker seperti Chris Wood tentu menghadirkan rasa aman tersendiri. Sosok penyerang yang sudah teruji di level tertinggi akan mempermudah peracikan strategi, terutama dalam laga-laga sulit yang membutuhkan penyelesaian akhir dengan kepala dingin. Dalam perburuan gelar, satu gol bisa menentukan segalanya, dan Wood adalah tipe pemain yang hidup dari momen-momen krusial tersebut. Jika Persib Bandung benar-benar ingin melangkah mantap menuju tangga juara, mendatangkan Chris Wood bukan lagi sekadar wacana atau opsi alternatif. Ini adalah langkah strategis yang bisa menjadi titik balik dalam perburuan gelar. Dengan kualitas teknis, mental juara, dan pengalaman kelas dunia, Wood berpotensi menjadi potongan terakhir dari puzzle kejayaan Persib musim ini. Menurut kamu, apakah Chris Wood adalah jawaban yang tepat untuk lini depan Persib Bandung? Layakkah Maung Bandung mendatangkan striker Premier League demi memastikan gelar juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Sinyal kuat dari Bojan Hodak.
Persib Bandung bidik prestasi tertinggi musim ini. Keputusan mendatangkan pemain baru menjadi pesan keras bagi para rival. Persib tidak sekadar ingin bersaing, tetapi bertekad menutup musim sebagai yang terbaik. Bojan Hodak akhirnya memecah keheningan. Di tengah derasnya spekulasi dan rumor yang beredar, pelatih Persib Bandung itu buka suara soal arah pergerakan Maung Bandung di bursa transfer paruh musim. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, juru taktik asal Kroasia tersebut memastikan satu hal penting: Persib akan mendatangkan pemain baru. Keputusan ini diambil meski performa tim sejauh ini terbilang solid dan masih berada di jalur kuat persaingan gelar juara. Hodak menegaskan, langkah menambah amunisi bukanlah bentuk ketidakpuasan terhadap skuad yang ada. Sebaliknya, ini adalah strategi antisipatif agar Persib tidak kehilangan momentum di fase paling menentukan musim. Kompetisi masih panjang, tekanan akan semakin meningkat dan para pesaing dipastikan tidak tinggal diam. Dalam situasi seperti ini, menurut Hodak, lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Pelatih berusia 53 tahun itu juga menekankan bahwa setiap langkah di bursa transfer dilakukan dengan perhitungan matang. Ia menolak mendatangkan pemain hanya untuk meredam ekspektasi publik atau sekadar meramaikan bursa. Bagi Hodak, pemain baru harus benar-benar mampu memberi dampak instan, menjaga keseimbangan tim, dan menyatu dengan sistem permainan yang sudah berjalan. Keharmonisan ruang ganti menjadi harga mati yang tak boleh dikorbankan. Memasuki paruh kedua musim, Hodak menilai fase ini sebagai medan tempur sesungguhnya. Jadwal yang padat, risiko cedera, serta tekanan mental di laga-laga krusial menuntut kedalaman skuad yang kuat. Tambahan kekuatan dinilai penting agar intensitas permainan tetap terjaga dan konsistensi tidak runtuh di momen-momen penentuan. Baginya, gelar juara hanya bisa diraih oleh tim yang siap secara fisik, mental, dan strategi. Lebih dari sekadar soal teknis, keputusan transfer juga mencerminkan standar tinggi yang ditanamkan Hodak. Target besar Persib menuntut setiap keputusan berjalan seirama dengan visi juara. Tidak ada ruang untuk kompromi terhadap kualitas, disiplin, dan profesionalisme. Semua harus bergerak dalam satu arah yang sama, kemenangan. Dengan sikap lugas dan perencanaan yang terukur, Bojan Hodak kembali menegaskan perannya sebagai arsitek utama Persib Bandung. Sinyal mendatangkan pemain baru bukan sekadar kabar bursa, melainkan pesan kuat bahwa Maung Bandung tidak puas hanya bertahan di papan atas. Ambisi mereka jelas, menutup musim dengan prestasi tertinggi. Menurut kamu, posisi mana yang paling butuh tambahan pemain di Persib pada paruh musim ini? Apakah langkah Bojan Hodak sudah tepat untuk mengamankan peluang juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Layvin Kurzawa selangkah lagi ke Persib Bandung, bursa transfer terancam meledak. Rumor kepindahan bek Prancis ini langsung menyedot perhatian publik. Jika benar mendarat di Bandung, peta persaingan bisa berubah drastis. Nama Layvin Kurzawa tiba-tiba menjelma menjadi pusat-pusaran perhatian. Bek asal Prancis itu kini santer dikabarkan tinggal selangkah lagi berseragam Persib Bandung. Rumor yang beredar menyebutkan Kurzawa hanya menunggu waktu untuk terbang ke Kota Kembang guna merampungkan proses kepindahannya. Jika benar terjadi, ini bukan sekedar transfer biasa, melainkan potensi ledakan besar di bursa transfer paruh musim. Kabar ini langsung menyulut euforia di kalangan pecinta sepak bola nasional. Bukan tanpa alasan, Kurzawa dikenal sebagai pemain dengan jam terbang tinggi di level elit Eropa. Pengalamannya bermain di kompetisi papan atas membuat isu kedatangannya ke Indonesia terasa begitu sensasional. Dalam sekejap, namanya menjadi topik panas di media sosial, forum supporter, hingga pemberitaan olahraga. Seolah semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar: benarkah Kurzawa akan mendarat di Bandung? Sejumlah laporan menyebutkan bahwa proses negosiasi sudah memasuki fase krusial. Komunikasi dikabarkan berjalan intens dengan sinyal positif dari pihak sang pemain untuk melanjutkan kariernya di Asia. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, Kurzawa akan langsung masuk jajaran pemain asing dengan reputasi paling mentereng yang pernah merumput di kompetisi domestik. Sebuah langkah yang bisa mengubah peta kekuatan dan menaikkan pamor liga secara signifikan. Namun hingga detik ini, kepastian resmi masih belum diumumkan. Justru disitulah dramanya semakin terasa.
Ketidakjelasan status membuat spekulasi berkembang liar, memantik rasa penasaran publik yang kian memuncak. Setiap potongan informasi sekecil apapun langsung dibedah dan dikaitkan dengan kemungkinan debut Kursawa di Bandung. Atmosfer penantian pun semakin menegangkan. Bagi Kursawa sendiri, kepindahan ini dipandang sebagai tantangan baru dalam perjalanan panjang karier profesionalnya. Setelah bertahun-tahun berkiprah di Eropa, menjajal atmosfer sepak bola Asia tentu menawarkan pengalaman berbeda. Lingkungan baru, kultur kompetisi yang unik, serta tekanan ekspektasi publik bisa menjadi babak segar yang menguji sekaligus membangkitkan kembali gairah bertandingnya. Jika rumor besar ini benar-benar berubah menjadi kenyataan, kehadiran Layvin Kursawa diyakini akan menjadi magnet luar biasa, bukan hanya bagi klub yang ia bela, tetapi juga bagi kompetisi secara keseluruhan. Kini, publik hanya bisa menunggu dengan napas tertahan. Akankah kabar panas ini berujung pada momen bersejarah yang menggegarkan sepak bola Indonesia? Menurut kamu, apakah Layvin Kursawa adalah rekrutan yang tepat? Seberapa besar dampaknya jika ia benar-benar mendarat di Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut meramaikan perbincangan. Rezaldi Hehanussa dan kisah lika-liku di Persib Bandung. Dari euforia juara hingga pahitnya cedera panjang, perjalanan Rezaldi penuh ujian. Kini, ia berdiri di persimpangan, menatap peluang untuk bangkit kembali. Perjalanan Rezaldi Hehanussa bersama Persib Bandung bukanlah kisah yang lurus dan mudah. Ini adalah cerita penuh lika-liku tentang kejayaan, cobaan, dan perjuangan melawan keadaan. Bek kiri tersebut pernah berdiri di puncak kebanggaan bersama Maung Bandung, merasakan euforia kemenangan dan atmosfer juara. Namun di sisi lain, ia juga harus menelan pahitnya cedera panjang yang perlahan menggerus konsistensi dan keberadaannya di atas lapangan. Ketika pertama kali datang, Rezaldi mengusung ekspektasi besar. Ia bergabung dengan status pemain berpengalaman dan langsung menjadi bagian dari skuad yang mencatatkan prestasi. Di sisi kiri pertahanan, kontribusinya sempat menjadi salah satu fondasi penting permainan Persib. Keberaniannya naik membantu serangan, disiplin bertahan, serta pengalaman di laga-laga besar membuat namanya begitu diperhitungkan. Ia pun ikut merasakan bagaimana rasanya berdiri sebagai juara bersama klub sebesar Persib Bandung. Namun roda nasib tak selalu berputar ke arah yang sama. Cedera serius datang menghantam di saat momentum kariernya tengah terbentuk. Rezaldi dipaksa menepi dalam waktu lama, menyaksikan rekan-rekannya bertarung dari pinggir lapangan. Proses pemulihan yang panjang bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mental. Di tengah usaha untuk kembali, persaingan di dalam tim terus berjalan, membuat jalan menuju lapangan terasa semakin terjal. Saat akhirnya kembali fit, Rezaldi dihadapkan pada realitas yang tak mudah diterima. Kesempatan bermain tidak lagi datang dengan cepat. Menit bermain menjadi barang mahal, dan posisinya harus bersaing ketat dengan pemain lain yang sedang berada dalam performa terbaik. Dari sinilah muncul keputusan untuk dipinjamkan, sebuah langkah berat, namun dinilai paling realistis agar ia kembali merasakan ritme pertandingan dan membangun ulang kepercayaan diri. Meski terpisah sementara, ikatan emosional Rezaldi dengan Persib tak pernah pudar. Klub ini bukan sekadar tempat bernaung, melainkan ruang penuh kenangan. Disinilah ia pernah jatuh, bangkit, terluka, dan akhirnya merasakan kebanggaan tertinggi sebagai juara. Semua pengalaman itu melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan profesionalnya. Bagi Rezaldi Hehanussa, fase ini bukanlah garis akhir. Ini adalah babak baru dalam perjuangan panjang seorang pesepak bola. Dengan semangat untuk bangkit dan membuktikan diri, ia membawa keyakinan bahwa kerja keras dan kesabaran tak akan mengkhianati hasil. Pertanyaannya kini, mampukah Rezaldi kembali menemukan versi terbaik dirinya dan menulis kisah positif berikutnya? Menurut kamu, apakah Rezaldi Hehanussa masih layak mendapat kesempatan kedua di Persib Bandung? Atau justru peminjaman ini menjadi langkah terbaik untuk kebangkitannya? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusinya.